Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama Ana Sunaya, mahasiswi semester 3 PAI. Teman-teman, sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini cuaca makin gak menentu, kadang panas banget, tiba-tiba banjir. Nah, isu kerusakan alam ini jujur bukan cuma urusan aktivis lingkungan aja loh, tapi ini urusan kita semua, khususnya dari kacamata agama dan sains. Di video kali ini, untuk tugas mata kuliah Islam dan Sains, Ana pengen ngajak kalian ngobrol santai tentang gimana sih cara kita jaga bumi, mulai dari diri sendiri sampai ke masyarakat. Yuk kita bahas. Oke, pertama kita bahas fondasinya dulu. Dalam Islam, kita kenal istilah khalifah fil ard. Tapi jangan salah paham ya, khalifah di sini bukan berarti kita boleh semena-mena. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah kasih Allah kasih amanah ke kita buat jadi pengelola bumi. Artinya kita ini manajer yang harus tanggung jawab, bukan perusak. Nah, kalau dari sisi sains, kita belajar tentang ekologi. Sains bilang kalau bumi ini punya sistem yang saling terhubung. Sains bilang kalau bumi ini punya sistem yang saling terhubung. Kalau kita rusak satu bagian, misalnya hutan, nah dampaknya bakal kemana-mana, mulai dari krisis air sampai pemanasan global. Jadi, Islam kasih kita pedoman moralnya, sedangkan sains jelasin cara kerja dan dampaknya. Semangat kan? Nah, sekarang kita turun ke level pribadi. Sering gak sih kita dengar kebersihan sebagian dari iman? Tapi jujur deh, kadang kita masih cuek sama sampah kecil. Secara sains, sampah plastik yang kita buang itu nggak hilang gitu aja. Dia bakal pecah menjadi mikroplastik yang akhirnya masuk ke air, dimakan ikan, dan balik lagi ke tubuh kita. Bahaya kan? Islam juga ngajarin kita buat nggak israf atau berlebihan. Allah berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 31, kalau dia nggak suka orang yang berlebihan. Contohnya simple ya. Contoh simpelnya, pakai air wudhu secukupnya. Walaupun kita wudhu di sungai yang airnya banyak, Rasulullah SAW tetap ngajarin buat hemat. Jadi, lifestyle minim sampah dan hemat energi itu sebenarnya bentuk ibadah yang nyata banget. Terus, gimana di skala keluarga? Rumah itu madrasah pertama. Di Quran surat At-Tahrim ayat 6, kita disuruh jaga diri dan keluarga dari api neraka. Nah, menjaga alam ini juga bagian dari itu. Kenapa? Karena kalau kita biarin alam rusak, kita sama aja mewariskan neraka dunia buat anak cucu kita nanti. Secara sains, kebiasaan yang dibentuk di rumah itu bakal nempel di otak atau neuroplasticity kita sampai dewasa. Kalau dari kecil kita diajak orang tua nanam pohon atau hemat listrik, itu bakal jadi karakter dalam tubuh kita. Jadi, yuk mulai ajak keluarga buat lebih hijau, disimpul misahin sampah organik dan anorganik di dapur. Terakhir, skala masyarakat. Islam itu agama yang sosial oriented. Di Quran surah Al-Maidah ayat 2, kita diajak buat ta'awun atau tolong menolong dalam kebaikan. Secara sains, aksi sendirian itu bagus, tapi aksi bareng-bareng itu jauh lebih efektif untuk menurunkan emisi karbon. Bayangin, kalau satu kompak buat sistem pengolahan sampah atau menanam pohon bareng, dampaknya ke kualitas udara lokal pasti langsung terasa. Ini namanya sinergi antara agama dan sosial sains untuk keberlangsungan hidup kita semua. Intinya teman-teman, Islam dan sains itu tidak pernah pisah kalau urusan jaga alam. Islam kasih kita hati dan niat, sains kasih kita data dan alat. Kalau keduanya jalan bareng, insya Allah bumi kita bakal jauh lebih sehat. Makasih banyak ya yang sudah nonton sampai habis. Makasih banyak ya yang sudah nonton sampai habis. Semoga video tugas ini nggak cuma jadi nilai di atas kertas, tapi juga jadi pengingat buat kita semua untuk lebih sayang sama bumi. Saya Sumaya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.